Menjelaskan di wilayah Flotim sendiri, beberapa daerah sering mengalami abrasi, namun dampak yang diberikan tidak terlalu besar. Di Flotim sendiri, penyebab utama terjadinya abrasi yakni karena faktor alam maupun ulah manusia, salah satunya penebangan pohon mangrove dan pengambilan pasir di pantai. BPBD telah melakukan berbagai upaya agar mengurangi abrasi, yakni melalui sosialisasi kepada masyarakat. Itu ditindaklanjuti oleh warga masyarakat di Solor Barat, khususnya di Ritabang, itu menanam mangrove atau bakau di sepanjang pantai Ritabang, yaitu di dusun Range 2, kemudian juga di sebelah timur wilayah Kelurahan Ritabang. Sementara kalau untuk Dusun Belo, Desa Painapang, juga pernah kami bersama-sama dengan UNJO, yaitu YPPS, Yayasan Pengkajian dan Pengembangan Sosial itu, bersama-sama menanam bakau di Dusun Belo, Desa Kolaka, dan juga memfasilitasi mereka untuk pembuatan perdes terkait pengamanan mangrove. Sementara itu, pegiat lingkungan hidup dan founder LSM Berguna Flores Timur, Rovinus E. Monteiro menambahkan, hingga saat ini potensi terjadi abrasi di Flores Timur dinilai cukup tinggi, karena wilayah tersebut rentan terhadap gelombang, baik pada musim penghujan maupun pada musim kemarau. Untuk mengatasi abrasi, pihaknya telah melakukan penanaman bakau dan terumbu karang untuk mengurangi besarnya gelombang laut, namun tidak menutup kemungkinan abrasi akan tetap terjadi. Kami punya lokasi percontohan di Desa Waimana, kami tanam bakau, tapi di setiap bulan Oktober itu ada gelombang besar di situ. Semua bakau yang kami tanam itu selalu tercabut. Dalam 2 tahun terakhir ini kami tanam dan di awal tahun sampai pertengahan tahun terlihat pertumbuhannya, tapi masuk ke bulan September, Oktober, gelombang tenggara masuk, tercabut semua, hilang itu bakau-bakau yang kami tanam begitu. Tanggal sekarang ini angin sudah mulai mereda, gelombang sudah mulai mereda. Masyarakat Flotim diminta untuk tidak menebang pohon mangrove dan mengambil pasir pantai untuk kebutuhan pembangunan yang nantinya akan mengancam terjadinya abrasi. RRIND Veranda Garus melaporkan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenparekraf, Baparekraf bekerja sama dengan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei mempromosikan 5 destinasi super prioritas di Pavilion Wonderful Indonesia dalam Taipei International Tourism Fair 2023 TATF pada 3 sampai 6 November 2023. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, Indonesia memiliki begitu banyak hal untuk ditawarkan ke pasar Taiwan. Indonesia juga mengembangkan 5 destinasi super prioritas baru, yakni Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di Nusa Tenggara Barat NTB, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur NTT, dan Likupang di Sulawesi Utara yang siap menyambut wisatawan dari seluruh dunia. Jumlah kedatangan wisatawan dari Taiwan dalam 8 bulan pertama tahun 2023 meningkat 1.066,5% tahun ke tahun dengan kedatangan mencapai 100.735 dari Januari hingga Agustus 2023, 8.635 dari Januari hingga Agustus 2022. Jumlah tersebut telah melampaui target 55.500 kunjungan wisatawan Taiwan tahun ini. Lebih lanjut, Menparekraf Sandiaga berharap melalui Pavilion Wonderful Indonesia dan event Taipei International Tourism Fair 2023 dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari Taiwan ke Indonesia. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Nusa Tenggara Timur NTT menyerahkan rancangan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 2008 ke KONI Pusat. Laporan Lady Badin. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Nusa Tenggara Timur NTT menyerahkan rancangan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028 ke KONI Pusat. NTB dan NTT ditetapkan menjadi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028 saat Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa Komite Olahraga Nasional Indonesia pada tahun 2022 kemarin. Sebelum penetapan tersebut telah dilakukan kunjungan oleh KONI Pusat kepada RRI pada Senin 6
November 2023, Ketua Umum KONI NTT, Yosef Anaisoi mengatakan pihaknya menyambut baik komitmen dari KONI Pusat dan berjanji untuk bekerja sama dengan pemerintah provinsi guna memastikan persiapan PON 2028 berjalan lancar. NTT dan NTB sudah ditetapkan menjadi tuan rumah PON 22 tahun 2028. Salah satu kegiatan untuk mensukseskan PON 22 tahun 2008 adalah kita harus membuat master plan. Master plan itu harus diserahkan kepada KONI Pusat. Nanti KONI Pusat akan menyerahkan, merevisi atau memperbaiki atau menyempurnakan, diberikan kepada Menpora dan Menpora akan memberikan kepada Presiden untuk mengeluarkan semacam Kepres. Kepres itu akan berisi bahwa PON akan diadakan di NTT dan NTB. Sedangkan isi dari master plan itu adalah persiapan kita, event-event cabang olahraga yang sudah dibagi antara NTB dan NTT. Persiapan prasarana dan sarananya itu kita harus mempersiapkan. Sebelumnya pengurus KONI NTT dan NTB menyampaikan harapannya agar surat keputusan dari Kemenpora dan Ketua Umum KONI Pusat segera keluar agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran guna mencicil persiapan. Yosef Naisoi menambahkan nantinya rencana pembukaan PON akan diadakan di NTT dan penutupannya berlangsung di NTB. Sedangkan untuk cabang olahraga yang dibagi di dua wilayah tersebut sebanyak 60 cabur, masing-masing mendapat 30 cabang olahraga. Pertama, pembukaan itu diadakan di NTT, bahwa pembukaan di NTT dan penutupan di NTB. Sedangkan cabang-cabang olahraga yang dibagi antara lain sepak bola pria itu di NTT, kemudian beberapa cabang lagi saya lupa cabang kempo ada di NTT, pokoknya ada 27 atau sampai 30, ada 60 cabang olahraga kita bagi dua, 30 atau 27 cabur-cabur yang penggemar masyarakatnya seperti sepak bola itu di NTT. KONI NTB dan KONI NTT sangat antusias mempersiapkan penyelenggaraan PON 2028 dan berharap dapat memulai persiapan sedini mungkin. RRI Endel, Lady Badin melaporkan. Saudara, sekian Warta Berita RRI ND edisi Selasa 7 November 2023. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.